Kurang lebih sampai nanti jam 12 siang kita akan berdiskusi tentunya, dan juga ada pemaparan dari kelima pemateri yang sudah hadir, sudah ada di depan sini, sudah saya sebutkan dari satu persatu namanya. Nanti kalau untuk teman-teman wartawan yang ingin meminta data lengkapnya bisa langsung konfirmasi ke saya. Baik, saya selaku membawa acara dan juga penyerta acara sampai nanti selesai. Saya Omen di sini, silahkan nanti bisa panggil saya seperti itu. Akan langsung kami mulai saja untuk mempersingkat waktu nih. Kita mulai terlebih dahulu dari Baik, sebelum saya mulai terlebih dahulu, ini kan berarti 70 hari menuju pemungutan suara ya Pak, KPU ya Pak? Tahu ya, 70 hari menuju pemungutan suara. Tentunya ada tahapan-tahapan yang kemarin sudah dilakukan juga, seperti yang sudah saya baca di media sosial KPU dan juga Bawaslu. 28 November sampai 10 Februari nanti itu adalah masa kampanye, seperti JP atau jumpa pers yang akan kita lakukan hari ini terkait dengan alat peraga kampanye. Kemarin saya juga sempat melihat postingan dan juga unggahan dari media sosial Kominfo DIY terkait alat peraga kampanye. Ternyata di setiap kabupaten itu berbeda-beda, mulai dari Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo, Sleman, dan juga Bantul. Nah, kali ini akan saya mulai terlebih dahulu nih untuk hari ini. Untuk sebagai pemateri awal, mungkin dimulai dari KPU dulu ya Pak. Pak Huda, mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Pak Arjuna, yang dari Kesbang ada Pak Bejo, ada dari Pak Nasib, dari Satpol PP, dan Pak Nasib, dari Dinas Perizinan juga sudah rawuh. Ya. Sekalian, Laras hari ini memang kita cuma pers terkait dengan kaitannya dengan APK yang sudah dimulai juga, karena tahapan kampanye juga sudah dimulai, pastikan juga juga ditanya APK. Terkait dengan hal tersebut, kita mulai sejak awal dulu ketika dengan hal tersebut, yaitu merujuk di pasal 34 PKPU 15 di situ untuk menentukan titik pemasangan APK. Memang KPU harus berkoordinasi dengan Pemda. Nah, di sekitar tanggal 20-an bahkan sebelumnya kita sudah mulai koordinasi. Kita mulai dari rapat terbatas, kemudian rapat agak besar, kita melibatkan dari stakeholder, ada Polres dan sebagainya beberapa kali di situ. Nah, kemudian agak puncak di sekitar tanggal 22-23, dan di situ kita sudah mulai ada harmonisasi tentang nanti draft rancangan Perpu, dan di tanggal 24 itu Perpu dengan nomor 68 Pak Susi, nomor 68 itu di 2023 diterbitkan, ditandatangani oleh Ibu Bupati juga, sudah, artinya sudah sah legal Perpu tersebut terbit. Nah, demikian juga kami di KPU, karena kami memang berkewajiban 3 hari sebelum kampanye, dan kampanye dimulai tanggal 28 untuk kampanye rapat tatap muka dan sebagainya. Tanggal 28 November sudah dimulai, dan kami berkewajiban 3 hari sebelum hari pelaksanaan kampanye harus memutuskan surat keputusan untuk titik-titik pemasangan APK atau alat peraga kampanye. Setelah di tanggal 24 tersebut terbit atau ditandatangani, kami di 24 sore juga, itu agak siang, kemudian sore jelang malam, kami melaksanakan pleno seluruh anggota KPU Kabupaten Sleman. Pleno kita tetapkan karena kondisi juga memang kita ambil dari Perpu tersebut.
Nah, di tanggal 24 malam, atau tengah malam itu, tapi masih di tanggal 24 pastinya, SK dari KPU juga kita berikan. Intinya memang dari Perpu juga sudah terbit, kemudian SK kami nomor 176 itu SK kami, dan di SK tersebut ada 8 poin yang mengatur tentang kewajiban dalam pemasangan APK, kemudian 8 poin juga yang mengatur tentang titik-titik pemasangan APK. Ada beberapa hal sebenarnya, karena kemarin juga kita dengan teman-teman dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik, setelah dalam hal ini SK dari kami itu kita terbitkan, dalam beberapa kali kesempatan ada juga masukan dari teman-teman. Artinya ini gimana, wong sudahlah 2 bulan saja dalam hajat besar 5 tahun kok yo tanda kutip mungkin dari teman-teman itu wong yo dipasang istilahnya di tiang listrik juga nggak di tiang telepon mamanya atau tiang listrik itu enggak, menurut mereka nggak ngaku mungkin ya, menurut beliau, tapi juga jadi masukan kita juga itu juga nggak merobohkan ditaleni kapan mengomongkan seperti itu. Nah, kita juga perlu penjelasan karena di situ di KPU juga selain itu juga kita memperhatikan estetika dan sebagainya. Nah, artinya hal-hal seperti itu pun pada akhirnya saat ini tetap ya kalau masukan tetap kita masukkan. Tetapi koordinasi juga sudah kita lakukan, kemudian kita memperhatikan hal-hal yang termaktub dalam PKPU juga pastinya tidak akan kita tinggalkan seperti itu. Jadi dari 8 poin itu mengatur di beberapa titik, mungkin bahan materinya kalau yang dari Perpu itu karena konstitusi, tapi dari itu juga sama titik-titik di yang dan sebagainya, plus 1 poin akhir itu memang itu masuk agak cuma tentang cagar budaya ya Pak, cagar budaya itu perlu juga kita masukkan karena bagaimanapun objek itu juga yaitu kewajiban kita bersama untuk melindungi, maka kita masukkan untuk cagar budaya menjadi salah satu titik untuk larangan pemasangan APK. Nah, apa mungkin cukup itu dari saya, dari yang lain akan melanjutkan dan nanti kita lanjutkan juga dengan teman-teman sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan pemaparan secara singkat, langsung untuk menyingkat waktu dilanjutkan dari Bawaslu ya Pak, kepada Bapak Arjuna Alisa Siregar. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Saya hormati Mas Yuda dari KPU Kabupaten Sleman, Mas Nasir, Sekretaris Sepakpol Sleman, Sekretaris Satpol PP, mau menggantikan Mas Indra. Oke, Mas Jojo, Mbak Nadi, Sepakpol yang selalu berkoordinasi dan salah satu dari TPM BPT, PTSP. Pertama kali yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan lembaga kampanye ini tentu dari Undang-Undang 7 ya, 2017 tentang pemilihan umum sudah dirubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023. Kemudian di bawahnya ada PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang sudah diperbarui juga dengan PKPU 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Kemudian ada peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2003 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Kemudian ada keputusan KPU Sleman nomor 176 tahun 2023 tentang penetapan tempat pemasangan APK atau atribut kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sleman. Kemudian ada Pergub Sleman nomor 68 tahun 2023 tentang lembaga kampanye. Nah, sejumlah regulasi ini yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan alat peraga kampanye yang saat ini sudah mulai terpasang ya sejak 28 November kemarin sampai nanti tanggal 10 Februari
2024. Kalau kita melihat di keputusan KPU nomor 176, sebenarnya sudah sangat lengkap larangan-larangan terkait dengan atau tata cara pemasangan alat peraga kampanye ya. Di sana sudah dijelaskan, di antaranya itu dilarang dipasang di traffic light, tiang listrik, tiang telepon, fasilitas umum, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan dan rumah ibadah. Kemudian dilarang juga di jembatan, gapura, tiang menara komunikasi, pot tanaman ya. Kemudian di halte, tiang bangunan selamat datang, tiang bangunan batas wilayah, dan jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu dilarang juga dipasang tidak dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan. Kemudian dia harus kokoh dan tidak menurun. Kemudian tidak harus menjaga keselamatan lalu lintas. Kemudian dipasang dengan jarak paling sedikit 10 meter dari tiang utama lampu apil. Kemudian dipasang paling sedikit 5 meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu apil di persimpangan. Kemudian tidak dipasang di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan ya. Kemudian juga tidak diperkenankan yang mengganggu ketertiban umum, dipasang dengan cara melintang di jalan, kemudian menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas atau apil, dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang apil, gapura dan menara dipasang di sepanjang jalan lingkar di Kabupaten Sleman. Kemudian pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas dipasang di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik, dipasang di lokasi cagar budaya, serta dipasang tidak berjarak paling dekat 15 meter dari lingkungan terluar pada fasilitas gedung pemerintahan dan fasilitas umum. Nah, itu berbagai tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan larangannya, dan itu yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan alat peraga kampanye. Nah, kemudian hasil sementara pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman ya, per 4 Desember kemarin berdasarkan laporan dari jajaran Bawaslu Kecamatan Sekolahan Sleman ya, di minus Cangkringan, Kalasan dan Minggir ya, itu sudah ada sekitar 377 alat peraga kampanye yang kami anggap melanggar, dan dalam waktu dekat akan kami rekomendasikan ke KPU untuk tidak lanjuti. Kemudian tidak lanjutnya berdasarkan hasil koordinasi antara jajaran Bawaslu dan KPU se-Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu, kami telah menyepakati beberapa hal ya, karena memang mekanisme penertiban APK ini tidak diatur secara rinci dan rigid di dalam PKPU 15 maupun di dalam juknis KPU. Nah, beberapa keputusan itu ya, kesepakatan itu pertama, Bawaslu akan melakukan kajian dugaan pelanggaran, kemudian seluruh hasil kajian dugaan pelanggaran berikut rekomendasinya akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kabupaten akan meneruskan menyampaikan rekomendasi pelanggaran itu kepada KPU. Pada saat yang sama KPU Bawaslu juga memberikan salinan tembusan rekomendasi itu kepada Satpol PP. Nah, setelah itu nanti KPU akan menyurati partai politik peserta pemilu yang APK-nya dinilai melanggar oleh Bawaslu. Nah, tentu saja dengan surat dari KPU ini diharapkan peserta pemilu dapat menertibkan secara mandiri alat peraganya. Nah, jika dalam waktu tertentu nanti peserta pemilu tidak melakukan penertiban alat peraga kampanyenya secara mandiri, maka KPU, Bawaslu, dan Satpol PP akan berkoordinasi untuk menentukan waktu atau jadwal penertiban alat peraga kampanye. Dan salah satu poin juga yang disepakati kemarin di rakor antara Bawaslu dan KPU Satpol PP juga sedikit, bahwa alat peraga kampanye yang nanti ditertibkan berdasarkan kesepakatan bersama ya, hasil koordinasi bersama itu tidak dapat diminta kembali. Nah, itu hasil kesepakatannya.
Sehingga saat ini dari 377 alat peraga kampanye yang sementara terdata oleh Bawaslu ini sedang kami lakukan proses kajian dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke KPU. Nah, ada beberapa catatan memang. Pertama terkait dengan pemasangan bendera partai politik. Karena bendera ini tidak termasuk dalam alat peraga kampanye. Bendera ini kalau kita melihat di penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2017 dia masuknya kategori atribut kampanye. Sehingga ini tidak bisa kita lakukan serta-merta proses penanganan pelanggaran. Karena dia bukan pelanggaran pemilu, karena perbuknya adalah perbuk tentang alat peraga kampanye. Begitu juga terkait dengan regulasi yang lainnya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Memang ada sedikit miss di SKKPU itu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye dan atribut kampanye. Cuma memang begitu kami lihat lebih dalam di SK penetapan lokasi pemasangan APK itu sangat sedikit atau tidak sama sekali menyinggung tentang atribut. Sementara di Perbuk yang baru sekarang ini juga tidak mengatur terkait dengan atribut. Nah, sementara ini solusi yang kita lakukan dari Bawaslu adalah kami tetap mendata bendera-bendera yang dianggap melanggar gitu. Tapi nanti tidak melalui proses penanganan pelanggaran, tapi langsung kami serahkan datanya ke Satpol PP untuk disikapi lebih lanjut sesuai dengan perda. Jika memang nanti ini terkait dengan pelanggaran perda reklame misalnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hasil penukaran alat peraga kampanye, sementara nanti akan disimpan di gudang Bawaslu dan akan dimusnahkan dalam rentang waktu tertentu. Nah, sementara mungkin itu sebagai pengantar dari kami Bawaslu, mungkin kita akan lebih mendalami lagi nanti dalam proses diskusi bersama teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjun deh Pak. Ngapunten, saya masih lupa karena saya baru mengenal face-nya hari ini dan saya sambil melihat biasanya nggak lupa gitu kalau ketemu Pak Arjun atau mungkin ketemu dengan bapak-bapak yang lain di sini. Dan tadi sudah disampaikan juga dari yang pertama dari KPU, kemudian dari Bawaslu sebagai pengantar. Tapi nanti untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman media bisa langsung menanyakan secara langsung di sesi terakhir ya untuk dialog. Dan tadi saya notice juga nih Pak, di sini kemarin waktu saya membaca kabar Sleman pada waktu masa kampanye tanggal 28 November ya Pak, mulainya ya Pak. Itu ada pertanyaan terkait alat peraga kampanye dan juga atribut kampanye. Di situ saya mencoba untuk bertanya dulu nih dengan lewat IM kabar Sleman. Itu sebenarnya apa sih perbedaan antara alat peraga kampanye dan juga atribut kampanye dan bentuknya seperti apa? Apakah ada aturannya juga biar semua masyarakat itu juga tahu? Karena mohon maaf dan saya pun juga baru tahu ternyata bendera itu adalah salah satu atribut kampanye seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dibahas lebih jauh lagi. Tapi untuk kesempatan yang berikutnya selaku narasumber yang ketiga kami persilakan kepada Bapak Rashid Ramnadi dan selaku Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamung Praja mungkin bisa membahas terkait sudah ada berapa sih Pak yang sudah disidang atau mungkin ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Monggo Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan dari KPU Bawaslu, juga dari Puskesmas, Dinas Perizinan, BPN, DTSP, juga dari rekan-rekan Bapak Ibu, saudara sekalian dari rekan media. Perkenalkan kami dari Satpol PP menyampaikan terkait dengan kebijakan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan khusus pada hari ini, siang ini kita nanti akan menyampaikan terkait dengan penegakan alat peraga kampanye. Jadi posisi Satpol PP ini sudah jelas di aturan-aturan Bupati dalam pasal 6 dan Bapak Ibu juga sudah mendapatkan salinan secara lengkap peraturan. Jadi Satpol PP dalam hal ini, kalau dengan peraturan ini kita cenderung sifatnya bukan aktif namun pasif ya Pak, terkait dengan alat peraga kampanye. Jadi yang pertama nanti terkait dengan penertiban terhadap atau pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar
melanggar ini bisa dalam kategori pasal 2 ini mengenai kewajiban hal yang diperbolehkan dan tidak, termasuk pasal 3 kaitan dengan larangan dan juga kaitan dengan perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Atap di pasal 4 dan pasal 5 ini dilakukan penerimaan. Jadi pertama yang bertentangan dengan kewajiban, larangan dan juga perizinan yang ditetapkan. Setelah dilakukan pengajian kaitan dengan yang bertentangan tersebut, ini Satpol PP dalam hal ini penertiban ini kita akan melaksanakan penertiban setelah adanya rekomendasi dari penyelenggara pemilu. Dalam ini ada dua, baik dari KPU ataupun Bawaslu. Jadi kalau tadi dijelaskan dari Bawaslu bahwa terkait dengan pelanggaran ini ada beberapa kesepakatan yang sudah dihasilkan di tingkat provinsi, dan tadi kami merasakan ada sedikit kesamaan dengan peraturan bupati ini kaitan dengan penertiban alat peraga kampanye, sehingga harapan nanti kami di Satpol PP ini ya, apa yang sudah mendapat rekomendasi dan ini juga sudah disampaikan kepada peserta pemilu, sehingga nantinya kami di Satpol PP istilahnya kami sudah disampaikan menjadi wujud pelanggaran yang harus ditertibkan. Harapan kami dari Satpol PP ini peserta pemilu ini bisa melakukan penertiban secara mandiri. Nah, ini harapan kami sehingga nantinya tidak ada hal yang merasa dirugikan terhadap pemasangan dan penertiban. Nah, ini harapan kami dan juga harapan dari panitia yang lain, khususnya dari baik dari KPU atau Bawaslu. Harapan kami seperti ini, sehingga kalau nanti gudang kita kosong malah lebih baik ya Pak. Gudang kita kosong lebih baik, ini kita tetap menyerahkan. Kemudian kaitan dengan alat peraga kampanye yang lain yang ada tersebar di masing-masing wilayah, ya, kami akan terus komunikasi dengan Bawaslu, dan Bawaslu juga akan komunikasi dengan Panwaslu di tingkat kampanye termasuk di kelurahan, sehingga nanti data-data kaitan dengan rencana atau yang melanggar alat peraga kampanye nanti bisa apa ya Pak, komplit, bisa tercatat dengan detail. Ini harapan kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan ketugasan ini, dan kami tetap menginginkan yang penting pemilu ini bisa kita laksanakan dengan adem ayem kondisi di masyarakat. Alat peraga kampanye harapan kami nanti yang peserta pemilu bisa melakukan koreksi sesuai dengan aturan yang ada ini, dan kami nanti kalau memang ada pelanggaran terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, kami sudah diingatkan dan dikomunikasikan antara KPU kemudian Bawaslu. Ini harapan kami ini sudah terjadi kerjasama yang baik di antara peserta pemilu dan penyelenggara. Demikian aturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya semakin jelas juga Pak, ternyata tadi penyelenggaranya selaku penyelenggara pemilu adalah KPU dan juga Bawaslu, kemudian sebagai penegaknya dari Satpol PP. Dan saya ingin tahu kalau dari Kesbangpol sendiri, monggo Bapak Ahmad mungkin bisa memberikan penjelasannya juga pemaparannya. Terima kasih. Baik, matur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, juga hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk saat ini kita lebih membahas ke APK, alat peraga kampanye, namun tidak salah kalau kita ngomong secara umum pemilu ya. KPU sudah tinggal 70 hari kita pesta yang kita harapkan agar aman, nyaman, damai, berintegritas, yang ada yang berkualitas dan sebagainya, bermartabat dan sebagainya. Intinya aman-aman, senang-senang, pesta atas nama pesta itu demokrasi ya, senang-senang, ape-ape dan sebagainya. Baik KPU, Bawaslu di tingkat provinsi maupun di kabupaten hari ini sampai hari ini masih persiapan banyak-banyak, antisipasi banyak-banyak, yang suara, yang logistik,
penataan atau pengelolaan logistik, kemudian ada distribusi logistik, cetak mencetak surat suara sudah berjalan, termasuk antisipasi bencana, karena diperkirakan di bulan Februari adalah puncaknya musim hujan. Jadi semua antisipatif, misalnya jangan sampai logistik kita kena basah di gudang-gudang, di penyimpanan maupun dalam perjalanan, itu diantisipasi. Termasuk bila ada bencana alam, kalau di Sleman antisipasinya Merapi, kalau di daerah yang lain ada yang longsor di Pulau Progo begitu. Kalau di Merapi saat ini posisinya kemarin ada informasi dari Pak Mawan bahwa masih siaga, tapi relatif aman karena siklusnya yang 100 tahunan yang kemarin besar itu 4 tahunan itu lewat. Jadi insya Allah aman. Meskipun aman tetap ada antisipasi terburuk, misalnya pindah TPS dan sebagainya. Kemudian terkait APK, alhamdulillah peraturan Bupati 68/2023 sudah terbit terkait pengaturan APK. Dari sisi peraturan ada 8 pasal, ada 5 bab. Yang bab pertama tentang kewajiban tadi yang disampaikan oleh Pak Arjuna, ada masuk larangan, izin, penertiban dan penutup. Izin ke BPM PPTSP, kami melihat aturan yang sebelumnya bahwa APK ini setara atau diperlakukan sebagai reklame. Jadi izinnya izin reklame, baik itu digital, konten, konstruksi, non konstruksi dan sebagainya, termasuk pemasangannya tidak boleh di pohon dan sebagainya, mengganggu ketertiban umum, pengguna jalan dan sebagainya, itu termasuk di sana. Kemudian hal-hal yang lain yang terkait tadi lokasi Pak Menteri, lokasi kampanye atau rapat umum, insya Allah ini sudah di meja Ibu Bupati terkait ada lokasi yang dilarang untuk dilakukan rapat umum atau kampanye. Pertimbangan kami dari teman-teman yang instansi stakeholder terkait, ada dari Polri, ada TNI, dari teman-teman intelijen dan sebagainya, ada 9 titik lapangan yang dilarang untuk dilakukan kampanye atau rapat umum. Jadi yang pertama lapangan Debu, lapangan Sedangati, lapangan Lumburejo, jalur nasional itu kan. Kemudian ada lapangan Raden Ronggo Kalasan, ada Klepengan, Gorpalungan, ada 9 titik ini. Ini insya Allah nanti menjawab yang untuk penyusunan SK atau peraturan KPU Sleman terkait larangan tempat untuk melakukan rapat umum. Saya kira itu informasi sementara dari Kusbangpol. Kami tetap mohon bantuan semua pihak agar terlaksana pemilunya dengan lancar, damai, aman, berintegritas untuk mencapai nantinya dengan pilkada juga terkait itu memilih pemimpin yang baik, caranya juga baik. Saya kira kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk persiapannya sendiri sudah kira-kira berapa persen Pak untuk semuanya tadi? Dari sisi kami udah siap semuanya, tinggal penyelenggaranya aja. Kami kan lebih mendukung ya. Kami kan selaku pendukung pemerintah daerah salah satunya. Jadi siap, tidak siap pokoknya kita siap. Siap Pak. Baik, jadi 70 hari menuju pemungutan suara pun nanti insya Allah semua bisa berjalan lancar. Insya Allah, kita doakan bersama. Dan
saya pribadi ya teman-teman, jangan sampai kita itu tidak menghadirkan yang maha kuasa. Apapun yang kita lakukan, logika, antisipasi macam-macam, tapi kalau kita tidak menghadirkan yang maha kuasa dalam setiap langkah, ya akan hasilnya sia-sia. Sekiranya gitu. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya untuk narasumber yang terakhir sebelum dialog dan juga pertanyaan dari narasumber nanti disampaikan, silakan kami persilahkan dari DPM PTSP dengan Pak Dana, ya. Pak Dana Adi Pradana, mungkin bisa dibahas juga Pak terkait tadi saya sempat tadi mendengar Pak Ahmad tadi membicarakan terkait perizinannya ya, setara dengan izin reklame. Apakah untuk sampai saat ini sudah ada permasalahan untuk izin-izin kampanye seperti itu? Atau mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu seperti apa sih selama ini mulai dari tanggal 28 November sampai besok waktu kampanye ini berlangsung dari DPM PTSP. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian dari media dan Bapak-Bapak dari OPD Kabupaten Sleman. Terkait ketugasan DPM PTSP dalam hal perizinan alat peraga kampanye, tadi disebutkan memang alat peraga kampanye itu dipersamakan dengan izin reklame, sehingga dalam prosesnya kita menggunakan dan diatur dalam Pergub nomor 10 tahun 2022 mengenai penyelenggaraan reklame. Tentu mengenai reklame itu dibagi menjadi dua, yang berkonstruksi dan non konstruksi. Dan yang sebagaimana kita lihat di jalan yang sudah terpasang mungkin kebanyakan yang tidak berkonstruksi seperti spanduk, umbul-umbul, atau banner, atau baliho. Tentu dalam pemasangannya reklame itu yang sebagaimana diatur dalam Pergub mengenai penyelenggaraan reklame itu dilarang dilakukan di tempat yang menghalangi lampu isyarat lalu lintas. Kemudian yang kedua, dilarang menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas. Kemudian ketika reklame itu berkonstruksi, tentu persyaratannya mengikuti, yaitu konstruksi tersebut harus dimohonkan izin melalui persetujuan bangunan gedung, sehingga ketika ada reklame yang berkonstruksi itu izinnya dua, yaitu izin bangunannya, kemudian setelah izin bangunan didapatkan baru yang bersangkutan mengurus izin reklame dengan lampiran SK persetujuan bangunan gedung yang dapat diakses melalui simbg.pu.go.id. Kemudian teknisnya itu ketika pemohon sudah mendapatkan izin bangunan, itu pemohon akan melanjutkan langkahnya untuk mendaftar ke perizinan untuk izin reklamenya atau untuk izin kontennya. Kemudian yang ingin kami sampaikan, tentu penerbitan izin reklame ini diberikan paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan izin diterima secara lengkap secara administrasi, sehingga kami juga mengimbau kepada yang terkait dengan pemasang alat peraga kampanye, karena izin ini yang tidak berkonstruksi itu pengurusannya mudah, sehingga kami juga mengimbau untuk sebelum melakukan pemasangan alat peraga kampanye itu untuk mengurus izin sebelumnya, sehingga ketika pemasangan secara aturan juga sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Kemudian untuk selama ini dari tanggal 28 November sampai hari ini memang belum ada satupun yang mengurus perizinan reklame yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. Mungkin dalam hal ini kami juga mengimbau untuk
para yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye untuk mengurus perizinan sebelumnya. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap dengan pertanyaannya teman-teman, rekan-rekan wartawan semuanya? Sudah siap? Siap mau bertanya terlebih dahulu, kami persilahkan. Silakan. Ramai, baik. Mas Riko minta tolong Mas. Ini Mas. Baik, silakan Mbak Mel sebutkan dari media mana dan juga nama lengkap. Selamat siang Pak, saya Amel dari Suara Merdeka. Pertanyaan saya untuk Pak Huda Pak, mohon dijelaskan lebih detail lagi Pak. Tadi SK yang terkait lokasi kampanye dan lokasi pemasangan itu SK nomor berapa? Dan tolong didetailkan Pak, lokasi-lokasi yang diizinkan tuh berapa jumlahnya dan di mana saja? Mungkin lokasi jalan atau lokasi lapangan atau gedung yang diperbolehkan untuk kampanye dan pemasangan APK itu di mana saja? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, bagaimana? Mau langsung dijawab atau mau pertanyaan lagi satu lagi? Langsung dijawab aja Mas Riko. Monggo Pak, bisa tolong dijawab dulu untuk pertanyaan dari Mbak Amel tadi. Ya langsung saja kan terkait SK tadi dari kami menerbitkan SK nomor 176 tahun 2023 penetapan tempat pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sleman. Untuk dalam aturan itu masuk tempat yang dilarang, untuk pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye ada 8 titik. Satu, maksudnya titik di sini, titik secara global ya, maksud global ini memasang alat peraga kampanye di fasilitas milik pemerintah. Dan yang kedua, memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Untuk poin berikutnya, poin ketiga, yaitu memasang alat peraga kampanye dengan cara melintas di jalan. Berikutnya, memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas. Yang memasang alat peraga kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapura, dan menara. Berikutnya, memasang alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas. Memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik. Yang terakhir, memasang alat peraga kampanye di lokasi cagar budaya. Ada 8 poin larangan tersebut untuk tempat larangan pemasangan alat peraga kampanye. Baik, apakah tadi sudah menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari Mbak Mel? Sudah Mbak Mel? SK-nya ditetapkan tanggal berapa? SK kami tetapkan tanggal 24 November tahun 2023.
Baik, mohon sebelumnya Pak Huda, tadi disebutkan juga atau kalau nggak salah dengar tadi pertanyaan dari Mbak Amel mengenai berapa jumlah titik lokasinya ya Mbak ya. Tapi kalau di sini tadi Bapak menyebutkan untuk poin-poinnya seperti itu ada 8. Kalau untuk di KPU sendiri atau Bawaslu sendiri ada nggak sih daftarnya di Kabupaten Sleman ada berapa titik dari 8 poin ini tadi yang sudah disebutkan Pak? Mungkin itu. Baik, saya ulang tadi. Di sini tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ada 8 poin larangan atau di mana dilarang memasang alat peraga kampanye. Tapi kalau untuk di Kabupaten Sleman sendiri, apakah mungkin Bawaslu atau juga KPU memiliki daftar tempat-tempat yang pasti agar nanti itu mungkin bisa menjadi rujukan dari Satpol PP juga ketika nanti ada salah pasang di daerah tersebut atau di lokasi tersebut atau titik tersebut, seperti itu. Terima kasih. Tapi mohon dari Bawaslu juga mengalami dan juga ya. Untuk dari KPU sendiri memang yang koordinasi awal dari Pemda kita tidak spesifik mungkin ya, kita tidak langsung ke seumpama tempat ini dan sebagainya, karena secara global karena itu akan memudahkan bagi kami dan bagi teman-teman juga untuk identifikasi nantinya daripada satu-satu nanti dengan list yang banyak itu untuk kami daftar. Artinya lokasi seperti itu yang kami tetapkan secara manual bukan seperti itu. Kecuali nanti untuk tempat kampanye rapat umum, karena untuk diketahui kampanye itu kita bagi secara umum memang mulai tanggal 28 November sampai 11 Februari, tapi untuk rapat umum sendiri nanti dimulai tanggal 21 Januari sampai 11 November seperti itu. Kecuali untuk lokasi rapat umum tersebut kami tentukan secara spesifik. Nanti Pak Cucu mungkin ada 9 titik lokasi, ada gor, ada lapangan dan sebagainya, itu yang kami tentukan secara spesifik. Itu dari saya Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang lain, teman-teman wartawan mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Tambahkan tadi kan baru perang 3 lagi Pak. Baik, saya bacakan nih soal ahli itu ya. Tapi ini baru surat kami kepada KPU untuk masukan KPU membuat surat lokasi yang dilarang untuk rapat umum atau kampanye. Rapat umum kampanye bukan masang APK dimanapun tadi ya. Jadi yang pertama itu lapangan Teguh. Yang sepanjang ini lapangan Teguh, kemudian ada lapangan Sedangadi, ada lapangan Lubung Rejo, kemudian yang sisi gornya gor Klebengan, gor Pangkuan sama lapangan Pemda. Kemudian yang agak jauh tadi lapangan Raden Ronggo Kalasan. Terus 90. Mampu ya? Ada mampu. Yes. Sudah kan? Kurang satu. Lapangan Pemda? Sudah, sudah kasih lu Murjo, ada Sobo, ada Stadion Tridadi, Klebengan, Pangkuan, Tridadi, lapangan Pemda, lapangan Sedangadi, Teguh, Lubung Rejo dan Mambu. Lengkap, Moco soalnya. Dan sekitarnya di lapangan dan sekitarnya karena ada pagarnya dan sebagainya. Bukan lapangan yang kok pernah itu. Baik, ini surat masih di mejanya Ibu untuk kemudian menjawab KPU mengeluarkan syarat larangan lokasi rapat umum atau apa. Di prinsip tadi menambahkan Mas Yuda, kalau lapangan itu prinsip kan semua boleh ya, kecuali berizin, harus berizin, ya. Nah ini yang dilarang. Saya kira itu atau
Baik, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi yang belum terjawab atau mungkin masih terngiang-ngiang seperti itu. Ada? Baik, kalau tidak ada saya akan bertanya. Baik, mohon maaf, saya akan bertanya terkait perizinan tadi kepada Mas Danandi. Mas Danang, tadi kan ada perizinan terkait perizinan konstruksinya, kemudian ada perizinan tentang bangunannya juga. Dan selama ini tadi kan juga belum banyak yang mengajukan permohonan perizinan. Nah, dalam waktu 7 hari tadi, yang pada waktu kita mengajukan perizinan, kemudian apabila perizinannya belum keluar, apakah alat peraganya atau mungkin alat peraga kampanyenya itu sudah boleh dipasang, Mas? Mungkin bisa dibantu juga. Terima kasih. Jadi ini Mas, kalau berkaitan dengan konstruksi, memang prosesnya agak sedikit berbeda jika ada konstruksinya. Ketika ada konstruksi itu menempuh proses di SIMPG dan kemudian dinas teknisnya dalam hal ini DPUPKP dan pada asasnya semua perizinan itu ketika belum ada izin pada asasnya tidak boleh dipasang ataupun dibangun, pada asasnya seperti itu. Bagaimana jika itu berkaitan dengan bangunan atau prasarana bangunan, tentu nanti ketika itu mendahului membangun, mekanismenya di dinas PU, mungkin nanti lebih didetailkan di dinas PU, itu ada mekanisme denda mendahului membangun, ketika itu berupa bangunan maupun prasarana bangunan. Ketika sudah ada izin bangunannya, nanti proses di izin reklamenya, kontennya itu memang cuma 7 hari. Tapi nanti ketika itu ada konstruksinya, nanti prosesnya harus selesai dulu di SIMPG-nya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Cukup? Baik. Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk jumpa pers di kesempatan siang hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber, kepada para